Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sobat YouTube serta pemirsa dimanapun Anda berada saat ini. Kembali saya Rusky Bikatra hadir menjumpai Anda dengan video terbarunya kali ini. Namun seperti biasa, sebelum lanjut ke videonya, saya akan terlebih dahulu mendoakan buat teman-teman yang sudah klik video ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Dan bagi yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe, kemudian lengkapi dengan like serta komen, dan kemudian sempurnakan dengan klik tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman nantinya bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari Rusky Bikatra. Kita akan lanjut ke tema pembahasan kali ini ya teman-teman. Nah teman-teman dan pemirsa serta sobat YouTube semua, jadi pada kesempatan kali ini saya akan sharing dan berbagi kembali masih mengenai seputar ternak entok ya teman-teman. Nah lebih tepatnya kali ini yang akan kita bahas adalah tentang beternak entok yang baik ya, dan kemudian kita tidak boleh ambisi di dalam menjalankan usaha ternak entok ya teman-teman, untuk mendapatkan hasil yang tentu saja sesuai dengan apa yang kita inginkan ya teman-teman. Nah di dalam beternak entok tentu saja ada pembibitan dan kemudian ada pembesaran ya teman-teman. Apapun sistem yang akan kita ambil atau yang akan kita jalankan, tentu saja kita tidak boleh nafsu atau ambisi di dalam menjalankannya teman-teman. Nah ambisi yang saya maksud dalam hal ini adalah kita tidak boleh terlalu berlebihan di dalam memasang target ya teman-teman, karena biasanya kalau sesuatu yang berlebihan ya itu berdampak tidak baik ya, apalagi dalam hal ini kita berurusan dengan nyawa ya teman-teman. Usaha yang sangat beresiko sekali, karena sesuatu yang berhubungan dengan nyawa kita hanya bisa mengupayakan ya teman-teman, tapi ketika nanti sesuatu hal terjadi, kita tidak bisa berbuat apa-apa selain usaha yang kita lakukan selama ini adalah mengantisipasi terjadinya kerugian ya teman-teman. Nah kenapa saya tertarik untuk membahas hal ini teman-teman, karena di dalam usaha peternak entok itu kita tidak boleh memikirkan keuntungan semata ya teman-teman. Nah siapa yang tidak tertarik, siapa yang tidak tergiur ketika kita sudah memikirkan keuntungannya saja. Berbicara tentang keuntungan, siapapun pasti akan tertarik ya teman-teman. Nah akan tetapi di balik keuntungan kita juga akan tetap pikirkan ya, bahwa keuntungan itu akan berbanding sejajar dengan kerugian ya teman-teman. Nah inilah yang perlu kita pikirkan. Jadi kalau kita beternak menggunakan nafsu ya, kalau ambisi yang tinggi, maka kemungkinan besar kita tidak akan bisa memperoleh target-target yang sudah kita tentukan. Nah biasanya orang yang terlalu bernafsu atau ambisi ya di dalam beternak, biasanya dia akan hanya memikirkan keuntungannya saja teman-teman ya. Nah ini yang sangat berbahaya. Ketika seorang peternak hanya memikirkan keuntungannya saja, sehingga dia akan lalai dan lupa bahwa keuntungan akan berbanding sejajar dengan kerugian, sehingga dia tidak akan fokus kepada hal-hal yang perlu dipikirkan untuk mengantisipasi kerugian yang akan terjadi. Ya, misal ya, karena kita terlalu fokus kepada ambisi untung yang besar, sehingga kita memikirkan hanya bagaimana caranya supaya kita untung besar ya, bagaimana caranya supaya nanti entok-entok ini bisa menghasilkan duit yang banyak ya. Nah kalau hanya terfokus kepada keuntungannya saja teman-teman ya, itu sudah salah besar ya. Nah tapi peternak yang baik itu adalah mentargetkan keuntungan dengan mengantisipasi kerugian. Nah itu yang baik ya teman-teman. Jadi tidak usah terlalu nafsu ya teman-teman. Nah karena terlalu nafsu, pingin untung yang banyak ya, sehingga tidak bisa berpikir jernih. Wah
selalu tambah populasi, tambah modal, tambah populasi ya, supaya nanti dianggapnya dengan menambah populasi itu keuntungannya banyak. Dengan memperbanyak jumlah ternak entoknya di kandang, ya dia beranggapan bahwa semakin banyak semakin besar penghasilannya. Secara logika memang seperti itu teman-teman ya. Tapi semua itu perlu dengan trik dan perhitungan yang khusus ya, untuk mendapatkan hasil dari usaha ternak yang kita kelola. Ya, bagaimana mungkin seorang peternak hanya memikirkan keuntungannya saja, kemudian ketika kita diuji dengan sebuah musibah datang, kita hanya berpasrah diri, itu kan sudah takdir misalnya. Karena memang kita memikirkan keuntungannya saja, sehingga kita lupa bahwa hal-hal yang perlu kita lakukan ya sebelum mendapatkan keuntungan adalah mengantisipasi terjadinya kerugian. Salah satu kerugian yang menurut versi saya teman-teman adalah ketika virus datang ya teman-teman. Nah, itu terkadang peternak lalai dan lupa karena sudah tergiur dengan atau sudah ambisi dengan keuntungan ya teman-teman, hingga sampai yang namanya virus saja tidak terpikirkan. Itu tidak akan mungkin datang. Padahal ya virus itu akan senantiasa datang kapan saja dia mau ya, tanpa permisi dulu sama kita ya teman-teman. Nah, ini yang akan membuat kita rugi besar. Nah, jadi intinya teman-teman, kalau teman-teman dan pemirsa sekalian ingin beternak entok dengan baik ya, jangan terlalu nafsu. Kemudian kita perhitungkan ketika kita mau menambah populasi dengan tujuan menambah penghasilan, itu boleh-boleh saja. Hanya saja kita juga harus fokus kepada penanganan yang perlu kita lakukan untuk mengantisipasi terjadinya kerugian. Salah satunya ya itu tadi ya, dari pemberian pakan yang efisien, kemudian mengantisipasi terjadinya virus datang atau penyakit apapun yang datang. Nah, sehingga kita akan menjadi seorang peternak yang betul-betul menjalankan ternaknya dengan baik dan benar ya teman-teman. Nah, seperti yang saya lakukan selama ini ya, bisa dilihat di video-video saya sebelumnya teman-teman ya, dari modal berapa ekor. Nah, alhamdulillah saya bisa menunjukkan perkembangan ya di kandang entok saya teman-teman ya. Nah, dulu tidak ada yang namanya petarangan sebanyak ini ya, dan tidak terisi dengan entok-entok yang lagi ngeram. Sekarang ya kita bisa lihat ya, semua petarangan penuh dengan telur-telur yang jumlahnya tidak sedikit ya, lumayan banyak, karena per ekornya saya jatah 15 ekor ya teman-teman. Nah, kalaupun mereka ada yang bertelur kurang dari 15 ekor, nah berarti tidak akan saya kurangi. Misalnya mereka hanya 13 ekor ya, berarti saya tidak akan kurangi untuk saya jual. Biasanya kalau yang bertelur sampai di 18 sampai 20, itu sisa dari yang 15 itu saya jual ya teman-teman. Nah, teman-teman dan pemirsa, saya menyarankan dan rekomendasikan untuk teman-teman nanti bisa menjalankan usaha ternak entok ini di 2 sistem sekaligus ya teman-teman. Karena menjalankan usaha ternak entok 2 sistem sekaligus, yaitu pembesaran dan pembibitan, itu kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih ya teman-teman. Ya, nanti mengenai keuntungan apa saja yang bisa kita dapat dari menjalankan 2 sistem ini sudah saya review di video sebelumnya ya teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya di video kali ini adalah kita tidak boleh terlalu nafsu dan ambisi yang berlebihan hanya untuk mendapatkan hasil atau keuntungan yang besar ya teman-teman. Nah, tapi yang baik, peternak yang baik adalah peternak yang selalu memikirkan kerugian di dalam usaha ternaknya teman-teman. Jangan hanya fokus kepada keuntungannya semata. Nah, akhir kata saya Rusky Pikatra undur diri. Kita akan berjumpa kembali di video-video Rusky Pikatra selanjutnya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, lengkapi dengan like serta komen, dan kemudian jangan lupa tombol lonceng notifikasinya ya teman-teman, diklik juga supaya nanti teman-teman bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari Rusky Pikatra. Akhir kata saya Rusky Pikatra undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.